Pemirsa, jelang pemberhentian pembatasan sosial berskala besar PSBB era new normal akan diberlakukan. Geliat ekonomi akan kembali berjalan. Lantas bagaimana persiapan perekonomian di DKI Jakarta? Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan anggota Komisi BDPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Selamat pagi Pak Gilbert. Selamat pagi, Bung. Ya, Pak Gilbert, bagaimana persiapan jelang new normal dari segi ekonomi di DKI Jakarta, Pak? Persiapan tentunya kita sebaik mungkin ya, karena ini kan sudah cukup lama dari semenjak 10 April kita berlakukan PSBB dan ini sudah PSBB yang ketiga relatif 3 bulan ya. Dan mungkin kita bisa melihat bahwa masyarakat juga sudah mengharapkan betul karena PSBB ini kan bukan sesuatu target sebenarnya. Ini kan sesuatu yang ad hoc, suatu kondisi darurat di mana kita mesti sikapi wabah ini. Tentu targetnya adalah kehidupan yang normal. Nah, kembali ke persiapan kita ya, saya kira kita sudah harus melihat bahwa kriteria yang disusun itu tercapai dengan baik sehingga kita bisa dengan lega berjalan menuju ke sesuatu yang kita harapkan begitu. Saya tidak begitu suka mengatakan ini new normal, seakan-akan kita pindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Yang terjadi adalah kita bergeser sedikit demi sedikit. Karena menggunakan istilah new normal ini bisa membuat kita seperti euforia, dan ini yang terjadi di flu Spanyol di gelombang kedua. Pada waktu gelombang pertama dilepas begitu, PSBB-nya, kita katakanlah itu PSBB kemudian dilonggarkan, yang terjadi masyarakat euforia dan berbondong-bondong keluar, dan itu membuat 5 bulan kemudian penyebarannya tidak terkendali dan sampai 3 kali lipat jumlah kematian dari yang gelombang pertama. Jadi harusnya kita menghindari istilah new normal. Kita mengatakan persiapan saja begitu, sehingga masyarakat tetap dalam suasana siaga. Baik. Karena kalau kita katakan itu new normal, masyarakat bisa euforia berbondong-bondong, dan saya lihat kemarin juga sudah cukup banyak masyarakat yang keluar. Baik, Pak Gilbert, dari catatan Komisi B, sektor apa saja yang paling terpuruk selama PSBB berlangsung kalau tadi Anda mengatakan 3 periode PSBB yang diterapkan DKI Jakarta? Yang jelas kita lihat adalah sektor pariwisata. Kemudian di perekonomian juga itu sangat berdampak. Ini juga kemudian memberikan dampak ikutan ke transportasi karena penumpang kita batasi, jam kerja kita batasi, kemudian masyarakat harus diam di rumah untuk menghindari penyebaran penyakit begitu. Dan yang kita lihat dari sektor pariwisata ini yang terikut kemudian ada restoran, hotel, kemudian transportasi juga membuat penjualan bahan bakar menurun, dan kita melihat dampaknya ke APBD DKI sangat luar biasa. Baik, lalu apakah ada upaya untuk memulihkan perekonomian DKI Jakarta, mengingat kita tahu tercatat banyak warga DKI Jakarta maupun warga pendatang begitu kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, Pak Gilbert? Coba diulang, Bung, apanya? Terkait dengan upaya memulihkan perekonomian di Jakarta, karena mengingat banyak tercatat warganya yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, Pak. Upaya yang paling optimal tentunya kita membuat semacam walaupun kita dalam pelaksanaan pelonggaran, tadi saya katakan kita hindari istilah pelonggaran, takut masyarakat euforia. Tetapi ya kita melakukan pelonggaran, tetapi ini pelonggaran mesti bertahap. Tidak bisa langsung kita buka semua, karena kalau langsung dibuka, kita juga susah mengendalikan. Yang paling susah dalam suasana ini adalah masalah transportasi, karena kita mesti membatasi jumlah penumpang di dalam satu moda. Taruhlah kereta api, bis, begitu, yang angkutan yang cukup massal, tapi membuat penumpang jarak 1 meter di situ amat sulit. Karena itu lebih baik jam kerja yang mesti diatur, walaupun kita sudah membuka, melonggarkan, tetapi kita mesti waspada dengan kemungkinan infeksi ini menyebar lagi, timbul gelombang kedua. Dan kita tahu kita harus fokus di pencegahan, dan pencegahannya kan hanya sederhana sekali. Cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, untuk hal menggeliatkan ekonomi ini cukup dengan melonggarkan saja, saya kira ini ekonomi akan menggeliat. Tapi
untuk kembali ke kondisi semula itu butuh waktu ya mungkin beberapa bulan atau mungkin saya kira tahun depan kita masih merasakan dampaknya karena ini secara global juga terjadi. Beda dengan 98 kita mungkin hanya beberapa negara yang mengalami. Baik, Pak Gilbert, ini ada dua kondisi. Antara yang pertama adalah untuk menahan kasus positif di DKI Jakarta terus bertambah, atau dengan kondisi masyarakat yang terus terpuruk perekonomiannya. Kalau kita bicara soal new normal, kalau tadi Anda mengatakan tidak setuju dengan keadaan yang baru, paling tidak kebiasaan baru. Apakah yang harus diperhatikan ketika kebiasaan baru ini mulai berjalan? Kita khawatir bahwa kasus positif di DKI Jakarta terus bertambah dengan kebiasaan baru ini, Pak. Nambah pasti, karena kita buka. Pasti akan ada sedikit peningkatan kasus begitu kita buka, dan itu jangan kemudian dianggap bahwa ini akan menuju ke gelombang kedua, tidak. Karena itu kuncinya adalah kebiasaan baru yang higienis. Kita lihat Jepang juga memiliki kasus COVID ini, tetapi mereka tidak menerapkan lockdown karena memang standar hidup mereka sudah higienis. Mereka pakai masker keluar, mereka jaga jarak, bukan karena mereka jaga jarak itu tidak suka dengan orang, tapi mereka mempunyai pandangan hidup, mereka tidak mau ganggu orang. Karena kalau kita dekati mereka, mereka sangat ramah dan sangat membantu. Nah, kemudian ini yang akan kita terapkan juga di Indonesia. Kalau Jepang bisa menerapkan ekonominya, kondisinya normal, tidak lockdown, dan mereka sedikit sekali yang terkena, tentu ini bisa kita adopsi ke Indonesia dengan menerapkan perilaku yang sama. Kita mungkin bila perlu bawa sarung tangan kemana-mana yang plastik, kemudian kita pakai masker, kemudian jaga jarak. Hanya masalahnya sekarang, masyarakat yang menengah, masyarakat bawah khususnya, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan masker sehari-hari. Di sini mungkin kita, pemerintah daerah harusnya bisa mengantisipasi hal ini kalau menerapkan sesuatu kondisi yang baru, kebiasaan baru, untuk memberikan masker kain ya, yang secara gratis, mungkin secara reguler tiap bulan kita kasih satu karena takut rusak begitu. Saya kira peningkatan itu tidak mungkin dihindari, pasti akan terjadi, tapi menghindari ke gelombang kedua saya kira kita bisa. Baik, Pak Gilbert, kita tahu bahwa 2020 tinggal 6 bulan lagi. Seberapa optimis Anda dan teman-teman di Komisi B untuk memberikan support kepada pemerintah DKI Jakarta untuk menambah pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta? Mengingat daya beli di Jakarta 2020 bisa dikatakan menurun dengan banyaknya warga DKI yang kehilangan pekerjaan, Pak Gilbert. Banyak pertanyaan yang datang ke kita, apakah ini udah waktunya dibuka, apakah memang sudah aman? Ini pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Kapan waktunya ya? Kita bikin kriteria, dan kriterianya sudah tercapai, kita maju. Lalu kemudian apakah ini sudah waktunya? Ya mereka juga tidak bisa memastikan kapan waktunya. Lalu apakah kemudian ini sudah aman? Kita juga tidak tahu, tetapi kita tidak mungkin hidup dalam suasana terkungkung oleh COVID. Dan kita melihat ada negara yang mampu dalam suasana COVID bisa berjalan normal. Dan itu yang harus kita terapkan di Indonesia. Bahwa kemudian ada COVID di lapangan, ya kita mesti hadapi. Kita mesti berani menghadapi kenyataan ada sesuatu yang berbahaya sehari-hari yang sebenarnya bisa dihindari. Sama saja dengan kita kemudian penyakit malaria yang menular, TBC. Ya kita hidup pakai kelambu, TBC ya kita kemudian pakai masker di tempat umum begitu. Sama dengan COVID ini ya kita menggunakan alat-alat untuk pencegahan karena penularannya kan sangat jelas. Penularnya adalah droplet. Droplet itu mungkin jarak dekat kecuali dia bersin sampai 2 meter dan itu bisa kita hindari dengan pakai masker begitu. Dan kemudian kontak kulit, kemudian masuk melalui mulut segala macam ya sudah kita hindari saja pakai masker, kemudian tidak bersentuhan dengan orang. Makanya kemudian sekarang tradisi kita cipika-cipiki salaman, saya kira ini akan menghilang. Dan ini yang kita mengatakan suatu kondisi baru atau kebiasaan baru di mana mungkin kita salaman pakai siku atau mungkin salaman seperti
orang India, Nepal atau Thai atau orang Jepang menunduk begitu ojigi gitu. Ya, kita akan berubah lah saya kira. Karena sesuatu hal yang bisa menularkan harus kita hindari begitu. Baik, Pak Gilbert, terakhir apa saran kepada pemerintah DKI Jakarta maupun imbauan kepada warga DKI Jakarta menyambut kebiasaan baru guna meningkatkan sektor perekonomian DKI Jakarta yang paling utama, Pak Gilbert? Saran kita jelas, ini adalah sesuatu kondisi yang nyata di depan mata, tetapi kita tidak boleh takut menghadapinya. Dan kita melihat contoh ada yang mampu menghadapinya, tidak melakukan lockdown. Kenapa kita mesti takut? Kita bisa meniru apa yang mereka lakukan dan mereka tidak masalah. Hanya masalahnya sekarang, saran kita kepada pemerintah, masyarakat harus dididik. Merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah, mencuci tangan segala macam. Kita harus mendidik masyarakat untuk setiap saat menggunakan masker di luar rumah. Di dalam rumah tentu nggak masalah. Atau dia jarak 2 meter dari orang, tidak usah pakai masker, tidak masalah. Tetapi kalau dia ada di kerumunan, dia wajib pakai masker. Tetapi kadang dia lupa, karena itu sebaiknya ya sudah pakai masker aja di luar rumah sehari-hari. Lalu kemudian buat masyarakat ya kita hadapi sama-sama, kita menjaga diri bersama-sama. Jangan takut beraktivitas sepanjang tidak melakukan hal yang tadi yang bisa menularkan ke diri sendiri. Dan tidak usah takut begitu ada gangguan dirasa ya segera periksa begitu. Karena saya kira pengalaman kita waktu kemarin fasilitas kesehatan tidak mampu menampung penderita sebegitu membludaknya, itu bisa menjadi pelajaran berharga buat kita untuk ke depan. Bahwa kita harus siap dengan segala macam kondisi. Baik, terima kasih Pak Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi BDPR DKI Jakarta, fraksi PD Perjuangan, telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat beraktivitas Pak Gilbert, selamat pagi. Terima kasih Bung.